Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ke-16 yang luar biasa di bulan Mei. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita bagaimana hidup kita dapat menikmati setiap proses yang Allah berikan, daripada sekedar kita mengejar hasil dan pada akhirnya lebih banyak iblis menang terhadap hidup kita. Sekali lagi saya ingin menegaskan kepada Bapak Ibu bahwa dalam setiap masalah, tekanan, pergumulan, tantangan yang kita hadapi, selalu ada tujuan Allah. Nah, tujuan itu hanya dapat kita lihat, kita terima, dan kita nikmati apabila Bapak, Ibu, dan saya bisa menikmati setiap proses yang terjadi dalam tantangan, persoalan, pergumulan tersebut. Minggu kemarin kita belajar bahwa untuk menikmati proses kita harus menghidupi iman dan tidak dikendalikan oleh keadaan. Hari ini kita akan belajar kebenaran kedua, bagaimana supaya Bapak, Ibu, dan saya bisa menikmati setiap proses. Itulah kita harus perbanyak syukur dan hilangkan persungutan. Bagian kedua untuk bisa menikmati proses adalah kita perbanyak syukur. Syukur adalah tanda bahwa kita setuju dengan Allah. Saya ulangi. Syukur adalah tanda bahwa saya setuju dengan semua yang sementara saya hadapi. Kalau kita tidak mampu bersyukur, pada akhirnya yang datang adalah persungutan. Begitu persungutan menguasai Anda dan saya, apa yang terjadi? Kita lihat kisah Naaman dalam 2 Raja-Raja pada pasal yang kelima. Dia seorang hebat di Aram, tapi tubuhnya kena kusta. Begitu dia dengar ada nabi di Israel, pergilah dia ke Israel. Dia bertemu dengan raja dan raja mengarahkan dia kepada Nabi Elisa. Begitu datang ke Nabi Elisa, Elisa memberikan pesan lewat Gehazi. Suruh Naaman mencelupkan badannya 7 kali di sungai Yordan. Naaman datang dalam status sebagai seorang hebat. Dan begitu Elisa tidak menemuinya, ada kedongkolan pasti dalam dirinya. Ditambah lagi begitu pesan, celupkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Kita lihat dalam pasal 10 hingga pasal 13, Naaman jengkel. Naaman berkata, apakah sungai-sungai di Damsyik kurang lebih bagus dari Yordan sampai saya jauh-jauh datang ke Israel hanya mandi di sungai yang jelek ini? Dengarkan saya Bapak Ibu. Begitu persungutan sudah ada di hatimu, segala hal yang baik pun dilihat jelek. Beruntunglah para pegawainya diberikan Tuhan hati yang hebat mengasihi pemimpinnya. Maka berkatalah para pegawainya pada ayat ke-13, Tuhan, apakah yang disuruh oleh Nabi itu terlalu sulit? Bukankah itu hal yang mudah? Ikutilah, bukankah hanya mencelupkan badan 7 kali dan Anda akan sembuh? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, persungutan selalu menjadikan segalanya ribet. Persungutan menjadikan segala sesuatu kelihatan sukar. Tetapi ucapan syukur akan membuat kita semakin enak melangkah. Kaki kita ringan berjalan, sekalipun kita tahu ada kesukaran di depan. Cara efektif dari setan untuk membuat kita tidak mendapatkan tujuan Allah dalam setiap tantangan dan pergumulan adalah menghadirkan persungutan. Bayangin kalau Naaman pulang waktu itu. Apa yang terjadi? Dia kusta sampai mati. Nah, begitu dia bisa menerima keadaan. Dia celupkan dirinya 7 kali. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh. Ucapan syukur adalah tanda kita bisa menerima keadaan sekalipun itu gak mampu ada di pikiran kita. Status ego harga diri kita harus rendahkan. Itulah tanda awal dari kelimpahan mujizat ucapan syukur yang akan terjadi.
Jadi tidak ada cara lain seefektif mengucap syukur. Yes, mengucap syukurlah. Kurangkanlah segala persungutan, dia perlu hilangkan. Supaya maksud Allah dalam setiap tantangan pergumulan yang Anda dan saya hadapi dapat terjadi dalam hidupmu, dalam hidupku. Mengucap syukurlah. Sebab tak kala Anda mengucap syukur, segalanya kelihatan mudah untuk kau jalani. Tuhan memberkati. Bapa di surga memberkati umat-Mu. Hamba minta berkat ini dicurahkan di atas mereka. Biarlah kisah Naaman ini boleh menginstruksi mereka bahwa persungutan pasti membuah mujizat besar dalam hidup mereka. Ajar mereka bersyukur, memperbanyak syukur, maka mujizat akan terjadi. Tujuan Allah dapat mereka terima di tahun terobosan ini. Berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.